Halo, apa kabar tante-tante yang montok dan seksi? Semoga tante-tante diberikan umur yang panjang dan murah rezekinya ya, amin. Kali ini kita akan mengupas semua tentang cerita dan video Balika Padu yang akan tayang hari ini. Tentunya tante-tante pasti penasaran dengan adegan-adegan Balika Padu kali ini. Namun sebelum kita gejrot videonya, alangkah baiknya tante-tante injak dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, share videonya agar tante-tante tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel kami. Mari kita ke adegan selanjutnya. Adegan kali ini sewaktu malam hari terlihat dengan Sip. Nampaknya Sip yang sedang memikirkan tentang sesuatu. Lalu terlihat dengan Bim. Bim datang dan bertanya kepada Sip. Bim berkata, "Kenapa kau belum juga tidur, hari pun sudah malam?" Lalu Sip pun menjelaskan kepada Bim. Karena Sip ingin mengetahui sifat dan cara orang di Jetsar. Setelah itu Bim berkata kepada Sip. Bim berkata, "Biasanya dirimu mengenali orang dari raut wajah seseorang. Namun kenapa denganmu sekarang, Sip?" tutur Bim kepada Sip. Setelah itu Sip menjelaskannya. Bim berkata bahwa kita tidak gampang untuk kita menebak dari wajah seseorang. Setelah itu Bim mengasih saran kepada Sip karena mereka harus menjelaskan sesuatu, dan Sip berkata kepada Bim. Sip berkata bahwa besok akan ada keputusan tentang siapakah yang menjadi pemenangnya masa tender kontrakan perusahaan itu. Oke tante-tante, kami sangat berterima kasih yang sudah bergabung dan baru bergabung dengan channel kami. Tonton terus videonya sampai selesai agar kita semua tidak salah paham satu dan lainnya dari channel kami. Namun sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, mari kita tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, share videonya agar kita semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel kami. Keesokan harinya di kantor Sip terlihat Anandi dan Hechin dan lainnya telah hadir di sana. Nampaknya mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Setelah itu Hechin pun sangat yakin bahwa dirinya lah yang menjadi pemenang. Setelah itu Sip pun datang bersama seseorang yang terhormat. Lalu Sip menjelaskan bahwa mereka memutuskan bahwa proyek ini akan diberikan kepada siapa. Namun tak lama itu kepala kantor Sip mengumumkannya. Kepala kantor mengatakan bahwa semua orang kantor sudah mengecek berkas dan beberapa dana yang dianggarkan yang untuk masalah proyek itu. Setelah itu salah satu orang kantor itu marah kepada kepala kantor karena dia tidak terima atas dana proyek anggaran sangat rendah. Di sisi lain terlihat dengan Hechin yang sedang merayakan pesta kemenangannya, dan Hechin berpikir bahwa dialah yang menjadi pemenang di saat itu. Namun terlihat dengan Anandi. Nampaknya Anandi yang merasa kesal, namun Sip mengelak dan berkata, surat kontraktor akan diberikan kepada saudara Anandi. Setelah itu Sip menatap Anandi dengan senyum manisnya kepada Anandi. Selanjutnya terlihat dengan Gauri yang sedang di kota Mumbai. Nampaknya Gauri yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerjanya. Terlihat dengan Gauri, nampaknya Gauri terlihat senang atas dirinya memakai baju baru yang ia baru beli. Namun terlihat dengan Jagdish. Nampaknya Jagdish yang sedang memperhatikan Gauri, istrinya itu. Lalu Jagdish nampaknya merasa heran dan kenapa dengan Gauri, karena Jagdish melihat Gauri tidak memakai magang sutranya. Namun tak lama itu Jagdish pun bertanya kepada Gauri, istrinya itu. Jagdish berkata, "Kenapa kamu tidak memakai magang sutra itu, Gauri?" Lalu Gauri pun untuk menjelaskannya kepada Jagdish. Gauri berkata bahwa Gauri kurang pantas sedikit dan tidak cocok jika dia memakai magang sutra itu. Sontak saja Jagdish marah dan Gauri masih untung kepada dirinya jika Jagdish tidak meludahi mukanya. Setelah itu terlihat dengan Jagdish. Jagdish meminta kepada Gauri agar Gauri untuk memakai magang sutranya, karena magang sutra tanda jika kamu sudah menikah. Dan akhirnya mereka berdua saling perang mulut dan akhirnya Gauri pun pergi dan meninggalkan Jagdish. Dan akhirnya Jagdish pun bertanya-tanya. Dan Jagdish pun sedikit curiga kepada Gauri, istrinya itu.
Nampaknya Jagdish ingin mencari tahu tentang Gauri yang tak mau memakai Magang Sutra itu. Lalu Jagdish berpikir jika Gauri sudah banyak perubahan di dalam rumah tangga mereka berdua, dan Gauri sudah banyak perubahan dari segi berpenampilan dan lainnya, Jagdish pun sangat curiga kepada Gauri. Sampai-sampai Jagdish berpikir kepada Gauri jika Gauri seperti punya selingkuhan di belakang Jagdish. Adegan selanjutnya sewaktu terlihat dengan Anandi yang sedang menemui Shiv yang sedang rapat bersama Hetsing. Setelah itu Hetsing sangat bangga dan kagum kepada Shiv. Setelah itu Hetsing pun memberi Shiv berkas-berkas kontraktor perusahaan kepada Shiv. Lalu Shiv menerimanya daftar kontrakan yang diberikan dari Hetsing. Setelah itu terlihat dengan Anandi. Nampaknya Anandi cemburu dan salah paham kepada Shiv, sehingga Anandi pun untuk meninggalkan Shiv pergi. Lalu Shiv yang tak sengaja melihat Anandi yang akan pergi. Lalu Shiv mengejar dan menghentikan Anandi. Setelah itu Anandi berbicara kepada Shiv dengan kata-kata yang kasar kepada Shiv. Anandi berkata kepada Shiv jika Anandi kurang yakin dan tidak bisa untuk dipercaya dengan Hetsing. Lalu Shiv untuk menjelaskannya kepada Anandi. Shiv berkata, aku tidak punya alasan jika aku dan Hetsing untuk bekerja sama dengannya. Namun Anandi merasakan jika Shiv sekongkol kepada Hetsing. Lalu Anandi untuk menjelaskan kepada Shiv jika dirinya ada di daftar kontraktor di perusahaannya dengan baik, namun Shiv sudah matang dan mengambil keputusan itu. Setelah itu Shiv berkata kepada Anandi bahwa Shiv akan mengecek semua berkas-berkas tersebut dan kemudian ia akan memutuskannya. Di sisi lain terlihat dengan Shiv yang datang kembali ke kantornya. Lalu Bim berkata dengannya bahwa dia sudah membuat berkas-berkas kontraktor, dan dia melihat Shiv datang dengan membawa buku gambar di sekolah. Lalu Shiv menjelaskannya bahwa buku itu milik Anandi, dan Anandi meminta tolong kepada Shiv yang untuk mengantarkan buku itu ke rumah Singh. Di sisi lain sahabat Jagdish saat itu, lalu sahabat Jagdish pun menawari Jagdish yang untuk mengelola panti jompo di Pangalur. Lalu Jagdish pun tak banyak basa-basi. Lalu Jagdish pun langsung menerima tawaran sahabatnya itu. Setelah itu Jagdish pun langsung pergi yang untuk pulang. Sesampai Jagdish di tempat kediamannya, lalu Jagdish pun memberitahu kepada Gauri tentang pekerjaan itu. Setelah itu terlihat dengan Gauri. Lalu Gauri berkata kepada Jagdish suaminya itu bahwa dirinya tidak bisa untuk pindah bersama Jagdish. Setelah itu Gauri menjelaskannya kepada Jagdish bahwa masalahnya tempat pekerjaan Jagdish sekarang ini masih kampung dan primitif. Akan tetapi aku harus menyelesaikan pendidikanku dan aku tidak mau untuk menundanya lagi. Sontak saja Jagdish pun marah atas Gauri berkata yang seperti itu. Lalu Jagdish pun bertanya kepada Gauri. Jagdish berkata, apakah kamu ikut pergi bersamaku dan atau tidak? Namun Gauri tetap saja menolak tawaran dari Jagdish. Lalu Jagdish pun semakin benci dan kesal kepada istrinya yang tak tahu diuntung itu. Setelah itu Gauri pun merasa bebas dan tiada beban dengan kehidupannya sendiri dan teman-temannya kerja. Sampai-sampai Gauri merasa senang atas dia tidak satu rumah bersama Jagdish, karena Gauri bisa bebas bersama selingkuhannya itu. Adegan selanjutnya terlihat dengan Kalyani. Nampaknya Kalyani yang sedang berdoa dan memohon kepada Tuhannya bahwa Anandi dan Shiv sangat sibuk dengan pekerjaannya yang masing-masing. Lalu Kalyani merasa heran kepada Anandi dan Shiv. Kalyani merasa heran kepada mereka berdua. Bagaimana dengan Anandi dan Shiv yang untuk punya keturunan jika keadaan mereka berdua yang sangat sibuk dengan pekerjaannya? Dan Kalyani tetap saja berdoa kepada Tuhannya, semoga Tuhannya memberikan yang terbaik untuk mereka berdua. Dan tak lama itu Bim pun datang dan ke tempat kediaman Kalyani. Lalu Bim pun menanyakan Anandi karena Bim untuk mengambilkan buku-buku Anandi yang ketinggalan di ruangan kerja Shiv. Sampai-sampai Kalyani sangat senang dan bangga karena Kalyani melihat Bim. Dan Kalyani pun langsung menawarkan Bim yang untuk makan siang bersama Kalyani. Setelah itu terlihat dengan Bim, nampaknya Bim sangat nafsu dan kelaparan. Setelah itu Kalyani ingin lebih banyak tahu tentang Shiv dari Bim.
Lalu Bim menjelaskannya kepada Kalyani. Bim berkata bahwa Sip sangat mencintai semua keluarganya. Lalu Kalyani sedikit banyak mengetahui apakah ada wanita yang sangat istimewa yang ada di hati Sip. Lalu Bim menjelaskannya kepada Kalyani bahwa kita tidak perlu banyak tahu tentang kedalaman Sip. Dan Sip pasti marah besar jika ada orang yang usil dengan urusannya. Namun Kalyani tetap saja keras kepala. Lalu Bim berkata kepada Kalyani bahwa ibu Sip sedang mencari wanita yang cocok untuk teman hidupnya Sip. Dan Bim bilang kehobian Sip bahwa Sip sangat hobi berolahraga dan lari pagi. Bim menjelaskannya bahwa wanita pilihannya Sip nanti dan istrinya nanti harus sama-sama mencintai kehobian Sip juga. Tak lama itu terlihat dengan Anandi pun datang dan Anandi pun sangat terkejut karena Kalyani sangat senang kepada Bim. Dan Kalyani menjelaskannya kepada Anandi. Kalyani berkata bahwa Bim datang yang untuk mengembalikan buku-bukunya. Oke sahabat Balika Padut, itulah tadi alur cerita video dari channel kami, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel kami. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.